أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج عطفا يا جيرة العدم يا أوهي والكرم يا أوهيل الجود والكرم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydahu ila yaumil mi'ad, amma ba'd. Pengurus Masjid Al-Qadar beserta jajarannya yang kami hormati, para hadirin jamaah salat zuhur Masjid Al-Qadar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada siang hari ini Allah mentakdirkan kita dapat berkumpul kembali, pertemuan harian sampai 5 kali dalam satu hari. Alhamdulillah setiap zuhur kita bisa berkumpul bersama-sama, bisa melaksanakan sholat zuhur berjamaah, yang tentu pahalanya kita tidak bisa menghitung lagi keutamaannya. Ketika di luar Ramadan saja orang yang pergi ke masjid, rajin pergi ke masjid, kata Rasulullah, saksikanlah bahwa dia orang beriman ya. Jadi idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman. Kalau kalian melihat orang yang rajin rutin pergi ke masjid, maka saksikan dia orang beriman. Jadi di luar Ramadan saja seperti itu Pak Haji, apalagi ketika masuk pada bulan Ramadan. Tentu berdasarkan sabda Rasulullah bahwa orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan urusan ibadah sunnah akan diganjar sebagai ibadah fardu,
Nah, siapa yang mendekatkan diri dengan ibadah fardu seperti sholat zuhur misalkan, maka akan dihitung menjadi 70 kali lipat. Pahala sholat zuhur berjamaah 27 kali 70. Ini tentu kita mendapatkan keutamaan-keutamaan yang banyak. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat-sahabat beliau yang senantiasa setia berada di jalan sunnah Rasulullah, sehingga nanti pada hari kiamat insyaallah kita bersama-sama mendapatkan kesempatan untuk memperoleh syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebelum saya melanjutkan, pertama saya mohon maaf atas jadwal yang tidak terisi oleh saya, Pak. Mungkin tertulis nama saya tapi orangnya nggak hadir, Pak, karena memang di bulan Ramadan jadwal ini saling bertabrakan, Pak. Jadi saya nggak menduga apalagi awal Ramadan terjadi perbedaan, Pak, ya. Jadwal sudah dirilis, ternyata keputusannya tanggalnya berbeda. Nah, ini yang menyebabkan salah satunya saya betul-betul blank waktu jadwal tarawih, Pak, ya. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ketika subuhnya juga seperti itu, blank juga, Pak, benturan jadwal, saya serba bingung waktu itu. Tapi saya punya Pak Apik, jadi saya bisa negosiasi dengan beliau, ya sudah aman alhamdulillah. Jadi saya mohon maaf pada jamaah pada umumnya. Kemudian yang kedua, perlu untuk kita saling mengingatkan. Tadi ketika ada pengumuman, mau membacakan pengumuman terkait dengan kegiatan setelah zuhur dan juga setelah yang lainnya, itu alangkah baiknya menggunakan satu kata tanpa pemborosan kata. Kalau misalkan ba'da zuhur tidak perlu setelah, kalau setelah tidak perlu ba'da, itu ya yang penting ya. Jadi pengajian akan dimulai ba'da zuhur, gitu ya. Pengajian akan dimulai setelah zuhur, begitu juga setelah maghrib, setelah isya. Jadi nggak usah setelah ba'da, gitu ya, nanti pemborosan kata-kata. Ini tidak salah tapi kurang tepat, gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti kita perbaiki pelan-pelan. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya diamanati oleh pengurus masjid untuk menyampaikan kuliah zuhur berkaitan dengan fiqhus shaum atau fikih puasa. Sebagaimana kita sama-sama mengetahui keutamaan puasa, keutamaan-keutamaannya disampaikan oleh ustadz-ustadz, kelebihan-kelebihannya disampaikan oleh ustadz-ustadz. Nah, sekarang kita ingin menyampaikan perkara-perkara yang akan merusak puasa, baik dari segi merusak hukumnya, menjadi statusnya menjadi batal, ataupun batal secara nilai pahalanya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mufsidatus shaum, perkara-perkara yang membatalkan atau merusak puasa, merusak puasanya nanti akan rusak. Yang pertama, wusulu ainin jaufahu, masuknya sesuatu pada rongga mulut, ya, termasuk smoking ini kan meskipun nggak membuat kenyang tapi ada benda yang masuk, Pak, maka batal nih, Pak, puasanya, batal puasa. Nah, rongga-rongga itu bisa lewat mulut, bisa lewat kedua lubang hidung, bisa kedua telinga, bisa kubul, Pak. Kubul itu kemaluan, ya, baik depan maupun belakang. Itu kalau ada sesuatu yang masuk maka itu batal, karena itu memang masuknya terusan, kalau bahasa pondoknya itu rongga, Pak. Jadi telinga, kemudian kedua hidung, kemudian mulut, ini nanti akan membatalkan. Ketika vaksin maka tidak membatalkan, karena dia tidak melewati rongga, Pak, ya. Vaksin itu enggak sampai membatalkan,
suntik itu nggak sampai membatalkan karena tidak melewati rongga ya. Kalau apa namanya ini swab itu batal Pak, karena dia sudah melewati Pak sampai ke atas swab ini, sampai masuk rongga yang, jadi batal kalau swab ya. Kalau swab, jadi solusinya kalau orang mau bepergian dan harus swab ataupun antigen, ini diambil waktu malam saja atau pada maghrib, itu ada ya di klinik-klinik sudah mulai buka. Jadi kalau vaksin nggak apa-apa, tidak sampai membatalkan puasa. Cuma mungkin lemas Pak ya, kalau setelah vaksin itu bener-bener lemas Pak ya, apalagi sudah puasa kena vaksin biasanya lemas. Nah vaksinnya biasanya malam. Nah, atau memasukkan sesuatu ke telinga Pak, urek-urek telinga itu loh, apa sih namanya itu ya, gitulah maksud aku begitu ya. Jadi membuat urek-urek begitu ya sampai ke dalam Pak. Lah ini bisa merusak puasanya ya, termasuk apa namanya tetes telinga itu Pak ya. Nah, tetes telinga. Kalau tetes mata gimana? Enggak, karena dia nggak masuk rongga Pak, nggak masuk rongga ya. Jadi ini yang merusak. Yang kedua istiqoah itu muntah Pak, amdan, sengaja muntah sengaja, maka ini membatalkan puasa, merusak puasa. Yang kedua adalah al-istimna. Istimna itu ya senang-senang lah Pak ya, bahasa Pasuruannya, bahasa Surabayanya itu onyen-onyen Pak. Ada yang dari Surabaya itu tahu pasti ya, onyen-onyen itu tahu ya. Jadi apa sih namanya onyen-onyen itu ya, happy begitu ya, senang-senang mungkin dengan dirinya sendiri atau dengan istrinya ya. Itu merusak puasa. Wong puasa disuruh menahan, ini malah bablas angine, ini repot ya. Jadi ini meskipun nggak sampai apa namanya bersenggama ya, nggak sampai bersetubuh, tapi ini merusak puasa. Yang berikutnya wat'un fi farjin amdan wa ilmun bitahrimih ya, bersenggama dengan istrinya sengaja, tahu bahwa itu haram Pak, di siang Ramadan dulu Pak, maksudnya ya Pak, di siang Ramadan sengaja dia tahu keterangan Ustadz bahwa nggak boleh dia melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan, tapi dia lakukan, maka ini merusak puasa ya, puasanya batal, dirusak pula Pak. Jadi bukan hanya sekedar batal gitu loh Pak, maksudnya ngerusak, dia ini ngerusak puasanya jadi batal, terus puasanya ini ya dinodai lah bahasanya begitu Pak ya, ini. Kemudian sekarang yang membuat puasa itu batal tapi pahalanya yang batal Pak, puasanya tetap sah, pahalanya batal, pahalanya itu rusak gara-gara perkara-perkara berikut ini. Yang pertama adalah al-kadzibu, puasa kok bohong ya. Dulu kita ingat waktu kecil ya, ketika orang tua kita mengajari kita latihan puasa, kalau puasa jangan bohong loh ya, kan gitu ya, ingat kita masih kecil. Jadi bohong di dalam puasa itu merusak pahalanya Pak, pahalanya nggak ada Pak. Jadi kita kok puasa kok bohong ya, entah menyebarkan berita bohong, informasi bohong, atau kebohongan yang dia lakukan, maka ini akan merusak nilai puasa. Puasanya gimana hukumnya? Sah, nggak apa-apa, tapi nggak dapat pahala puasa, nggak dapat keutamaan pahala puasa. Nah, kebohongan hari ini didukung dengan media sosial Pak, benar-benar didukung dengan media sosial. Yang bohong itu sekarang bukan mulut kita Pak, tapi hati kita Pak, direkam oleh otak, merintah ke jari kita. Sekali klik saja Pak, berapa kebohongan yang kita sebarkan. Nah ini di dalam puasa ini kita ingat sabda Rasulullah, as-saumu junnah, puasa itu benteng Pak, perisai ya, penahan kita lah, kita mau bohong nggak jadi lantaran ini sedang puasa. Dan bahkan
ancamannya luar biasa Pak. Orang yang berbohong itu ancamannya luar biasa ya. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait masalah bohong ini sampai merusak pahala daripada puasa yang dilakukan. Bahkan iyyakum wal kadzib, jauhi oleh kalian yang namanya bohong, baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Apalagi di bulan Ramadan justru mengajari kita kejujuran. Doanya Pak ketika kita selesai doa kamilin itu Pak, itu kan apa namanya, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin. Itu coba kita kalau doa kamilin itu diresapi Pak, jangan sudah bayangannya udah mau selesai gitu loh. Udah doa kamilin itu sudah mau selesai tarawehnya gitu loh, sudah mau pulangan. Nah ini kadang-kadang pikiran kita lari ke sana Pak, padahal doa kamilin, kamil itu lengkap, berarti doanya permintaannya lengkap di situ ya. Nah kadzib, bohong, merusak nilai puasa. Mudah-mudahan kita nggak sampai seperti itu Pak, ya katakan apa adanya gitu. Kalaupun nggak mampu, diam Pak. Wong puasa itu artinya diam. As-saumu lughatan as-sumtu. Kalau kita temukan dalam bahasa fikih ya, puasa itu bisa diartikan diam. Secara bahasa itu diam, tapi secara syariat itu al-imsak, menahan diri anil muftirat, dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Wis, berikutnya al-ghibah. Ghibah Pak, ibu-ibu biasanya ya, yang tahu yang tahu. Kalau bapak juga tahu, cuma ibu lebih tahu. Ghibah itu membicarakan orang lain tentang kekurangannya, tentang keburukannya. Orang lain itu kalau tahu sakit hati. Jadi membicarakan orang lain yang tidak hadir di tempat itu, jika dia tahu yang dibicarakan, dia sakit hati ya. Kalau salah itu namanya fitnah, nggak benar ya omongannya, nggak, itu fitnah. Kalau tahu itu aib dia ya, itu aib dia, diomong-omongin sama temannya, teman arisan, teman apa namanya, grup WA, grup Tupperware, macam-macam itu ya ibu-ibu itu ya. Nah ini ghibah mampu merusak pahala puasa. Yes, kuncinya diam sudah Pak, kuncinya diam, mengikuti puasa ala Siti Maryam. Siti Maryam itu puasanya apa? Suruh diam. Kita masih bebas bicara, ceramah, orasi di mana-mana, nyampaikan ini, nyampaikan itu. Kalau dulu puasanya nggak boleh ngomong Pak, kuat kira-kira kita? Ya kuat. Berikutnya liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang sedang puasa tapi nggak bisa meninggalkan ucapan buruk, ucapan bohong, ucapan apa namanya, ucapan palsu, ucapan hoax, adu domba ya, maka Allah itu tidak ada hajat, nggak butuh. Dia puasa itu loh nggak butuh. Allah kan kalau orang itu puasa, pahalanya itu menjadi rahasia Allah kan. As-saumuli, puasa itu khusus untukku. Kalau ibadah-ibadah yang lain langsung miliknya pelakunya. Tapi kalau untuk urusan puasa itu Allah sendiri akan ambil Pak. Tapi kalau orang ini puasa, bohong, dusta, terus kemudian menyebarkan hoax, fitnah, adu domba, maka Allah nggak butuh puasanya nih, sudah ambil aja puasamu. Artinya puasa itu sia-sia. Jadi kalau masih ada qaulazur, kata-kata dusta, bohong, dan kita ngamalkan kata-kata itu Pak, bohong terus,
hoax terus, entah kebencian kita sama seseorang lalu kita sebarkan ini, pakai dalil ini, pakai dalil itu, padahal motivasi kita motivasi hoax, motivasi kebohongan, motivasi zur, kaulah zur Pak. Percuma Pak, puasa kita ini nggak diambil sama Allah. Allah gak butuh puasa kita. Nah ini penting untuk kita sampaikan. Jadi puasa Ramadan ini momentum 1 tahun kita gunakan untuk penggemblengan diri, nahan diri ya. Wes, berikutnya rubba shaimin laisa min siyamihi illal ju'u wal atashu. Berapa banyak orang yang berpuasa, termasuk kita ini Pak, berpuasa tidak dapat efek positif daripada pahala puasa kecuali kita cuma dapat lapar dan dahaga, karena ternodai dengan itu tadi Pak, ternodai dengan kebohongan, ternodai dengan ghibah, ternodai dengan sumpah-sumpah palsu dan lain sebagainya. Laisa siyam minat ta'am wasyarab, innamas siyam minal lagwi warrafas. Puasa yang berarti menahan Pak, itu bukan hanya sekedar menahan makan dan minum, bukan hanya sekedar itu, tetapi sebenarnya puasa itu kata Rasul asyam minal lagwi, berhenti, stop dari perbuatan buruk Pak, dari kemaksiatan, dari perbuatan buruk, kebohongan, adu domba dan lain sebagainya. Warrafas, dan kata-kata kotor, kata-kata kotor Pak. Ya, kata-kata yang menyakitkan, kata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak sesuai. Toh di dalam Al-Quran selalu Pak Khotib, Pak Imam, Pak Ustadz mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang baik. Nah puasa kan diajari untuk itu Pak. Astagfirullahaladzim, diucapkan kata-kata istighfar. Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullahaladzim. Nas'alukal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar, itu diulang-ulang karena itu kata-kata kebaikan dan itu dicintai oleh Allah. Tapi kalau di luar kata itu kata buruk, kata-kata yang tidak baik, maka ini akan menghilangkan substansi nilai daripada ibadah. Terakhir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsun yuftirna shaima wa yanqutnal wudu. Ada 5 perkara kata Rasulullah yang akan merusak puasa dan akan merusak nilai wudu Pak. Kita nggak sadar Pak ya, kita wudu itu ada nilainya, di samping sah itu ada nilainya. Ketika kita membasuh tangan, nilainya itu substansinya, mudah-mudahan tangan yang wajah yang kita basuh ini menjadi wajah yang berseri-seri, kan begitu Pak. Nah tapi ketika kita nggak pakai doa itu Pak, tetap sah wudunya, tapi nggak dapat wajah berseri, tangan tetap aja dibasuh nyolongan, ngentitan, efeknya tidak ada, efeknya tidak ada. Nah 5 perkara ini mampu untuk merusak itu semua Pak, merusak pahala puasa, merusak pahala wudhu. Apa itu? Yang pertama al-kadzibu, lagi-lagi bohong Pak. Wis pokoknya abot, angel, wis angel, bohong itu susah Pak, susah betul. Yang kedua ghibah, sama, ini juga gandengannya bohong Pak. Ghibah itu sudah memang 11-12 dengan yang namanya bohong Pak. Lah ghibah itu kecenderungannya kan kebohongan Pak, nambah-nambahi Pak, nambah-nambahi. Orang ghibah itu kan nambah-nambahi, menceritakan tentang Fatimah misalkan, padahal Fatimah itu cuman datang ke pasar, yang namanya orang ghibah. Iya Mbak, aku loh kemarin tuh tahu Fatimah itu loh ke pasar tuh pakai motor baru, nggak tahu tuh kredit kayaknya itu, orang dia kontrakannya aja belum bayar, utangnya, tapi kok naik motor, ini pasti ini. Kebohongan demi kebohongan disampaikan. Jadi nggak ada bedanya Pak, mesti gandengan terus Pak. Berikutnya wan namimah.
namimah Pak, adu domba. Kita nggak sadar diadu domba dengan kata-kata itu sering Pak kita Pak. Di medsos kita banyak saksikan itu. Meskipun kesannya kesan koyo-koyo, ini agama Pak. Hati-hati betul. Ini saya menyampaikan dalam rangka kita berhati-hati Pak. Dengan tujuan apa? Perdamaian, kerukunan, kebersamaan itu jauh lebih bermakna daripada ideologi yang kita bangun Pak. Itu Pak. Waduh kita maunya begini, tapi ternyata itu justru menjadikan furqoh, menjadikan perpisahan Pak. Contoh imam masjid. Di sini sudah sama-sama disepakati pengurus 8. Ya Pak, terawihnya betul Pak. Lalu saya misalkan memaksa Pak, saya paksakan 20 Pak. Ini apa yang terjadi dengan jamaah? Jamaah furqoh Pak. Meskipun saya berpendapat dalam pendapat saya yang benar Pak, meskipun seperti itu, tapi efek yang ditimbulkan ini jamaah malah gak karu-karuan pecahnya, jamaah berkelompok. Maka ini salah satu upaya-upaya yang kita tidak sadar bahwa ini adalah upaya adu domba. Nah ini Pak, hati-hati ya, hati-hati. Apalagi terkait keburukannya. Kelihatannya kemasannya baik, tapi ini adu domba. Hati-hati Pak ya, hati-hati betul. Di medsos sudah bebas berkeliaran ya. Ya untungnya kita umatnya Nabi Muhammad. Coba kalau Ramadan diberlakukan puasanya Siti Maryam, damai kita Pak. Nggak ada yang namanya caci maki, hoax, demo, nggak ada Pak. Bayangkan puasa di samping nahan makan dan minum, diam. Waktunya sholat ya sholat, adzan ya adzan, damai. Nah, sebenarnya kita harus merujuk pada puasanya Siti Maryam supaya nggak timbul Pak ghibah, namimah, ya kan? Wan nadroh bisyahwah, melihat dengan syahwat. Ya, bahasanya Pak Ape itu teng-teng begitu ya, melihat dengan teng-teng begitu ya. Ya melihat kan di medsos kan banyak itu Pak, snack video, terus kemudian apa sih namanya ini di itu loh, di grup-grup itu kan banyak itu ya, yang video-video lucu-lucu yang kemudian dari segi pakaiannya juga sangat apa namanya mempengaruhi. Nah ini kalau lama-lama Pak Apik melihat ini bisa teng-teng juga Pak Apik. Nah ini bisa merusak nilai puasa dan nilai wuduknya ya, nilai wuduknya. Wal yaminul kadzibah, yang terakhir adalah sumpah palsu. Disuruh bersumpah, dibayar, disogok atau demi kepentingan apapun, ini dia kepalsuan dia sampaikan, sumpah kebohongan dia sampaikan demi untuk kepentingannya, demi untuk menyelamatkan dirinya atau seperti apa yang dia lakukan. Asalkan itu sumpah tidak sesuai dengan kenyataan, maka ini juga akan merusak nilai puasa dan juga akan merusak nilai wudhu. Mudah-mudahan beberapa hal yang akan merusak pahala dan nilai pada puasa ini menjadi pengingat bagi kita semuanya. Solusi yang terbaik adalah kita diam Pak ya, ketika ada isu Siti Maryam, itu perintah Allah kan, kalau kamu ketemu orang ngomongin macem-macem, kamu bilang aku puasa, udah gitu aja. Bahkan di dalam sabdanya Nabi Muhammad, wa in syatamahu ahad wa in syatamahu au qatalahu ahadun falyakul inni shaimun inni shaimun. Jika orang memaki-maki kita atau mau mengancam membunuh kita, sampaikan ini shaimun, saya sedang puasa, saya sedang puasa. Itu solusi paling aman Pak, solusi Pak. Kalau kita balas Pak, ini nanti kita bisa perang Pak, kita bisa adu argumen. Apa untungnya puasa adu argumen itu? Apa untungnya? Nggak ada untungnya Pak. Mujadalah itu tidak ada untungnya sama sekali. Yang boleh munadoroh itu saling tukar pikiran. Hal-hal yang membatalkan puasa ini. Mencium itu membatalkan puasa? Oh enggak, kalau menciumnya cuman cup gitu aja, nggak ada disertai dengan syahwat, kan nggak membatalkan. Nah pokoknya bagaimanapun juga mencium itu, misalkan ini munadharah Pak ya. Tapi kalau jidal ini debat ingin menang Pak, debat ingin menghancurkan, debat ingin menjatuhkan. Nah, mudah-mudahan kita nggak sampai seperti itu, amin Allahumma amin.
Amin. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mari kita membaca Sayyidul Istighfar, Pak. Barangkali dari subuh tadi kita punya salah, kita mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf sekali lagi, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.